Kemudian hak yang kedua yang wajib kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, mencintainya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua. Kita wajib mencintai. Ya, mencintai Rasulullah itu adalah merupakan kewajiban yang tidak boleh tidak. Sekarang permasalahannya begini. Kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah, bagaimana kita akan menerima ajarannya? Ya. Sebagaimana perkataan orang Jawa, tak cinta tak sayang. Kalau nggak cinta nggak ada sayang. Begitu juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan melakukan, akan menjalankan perintah-perintahnya, akan serius menjauhi larangan-larangannya kalau kita tidak cinta kepadanya. Maka kecintaan kepada Rasulullah dalam hal kerisalahannya di sini, karena beliau statusnya sebagai nabi kita, rasul kita, ada hal yang wajib dipenuhi oleh kita umat Islam. Bahkan para jamaah beriman atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bagian dari sempurnanya iman kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam Sahih Bukhari, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi kemudian bersumpah, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, bahwa kalian tidak beriman secara sempurna hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih ia cintai, min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah, fawalladzi nafsu Muhammadin bi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian atau kalian belumlah beriman secara sempurna hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku, kata Rasulullah, paling ia cintai olehnya, ya, min walidihi wa waladihi, daripada orang tuanya dan anak-anaknya. Di dalam hadis yang lain, wan nasi ajmain, yakni hadis yang berikutnya, pada hadis Anas radhiyallahu an, qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, kata Nabi, sampai aku lebih ia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Ini hakikat cinta. Kenapa sampai mengatakan demikian? Kenapa sampai Rasulullah menyatakan demikian? Kenapa kok harus lebih dicintai daripada semuanya? Ya, karena Nabi adalah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya kalau seseorang mencintai Nabi tapi juga mencintai orang tuanya sebanding dengan cinta Nabi? Artinya nanti ketika ada panggilan yang datang dari Nabi yang wajib kita penuhi, kalau tidak Allah akan murka, dengan panggilan dari orang tua kita, bisa jadi kita akan berat sebelah. Kita akan lebih mementingkan yang dari orang tua. Padahal yang datang dari Rasulullah itu dari Allah. Ini contoh saja. Contoh lain misalnya, kita cinta kepada Rasulullah, tapi kita juga cinta kepada istri kita. Cinta kepada Rasulullah 100%, cinta kepada istri juga 100%. Sama-sama kuat cintanya. Bagaimana jadinya? Ketika ada ayat jihad datang, istri mengatakan, mas gak usah berangkat. Bisa-bisa kita tidak berangkat. Padahal panggilan dari Rasulullah adalah panggilan Allah.
Ini konsekuensi para jamaah. Makanya di hadis ini ditegaskan, belum sempurna iman seseorang sampai aku ia cintai melebihi orang tua, anak-anak, dan semua manusia. Ini agar terjadi pada diri kita suatu komitmen bahwa kalau Allah dan Rasulnya yang memanggil, tinggalkan segala-galanya. Karena itu yang penting. Itulah yang penting dan yang akan menyelamatkan diri kita. Kemudian ada kisah tentang masalah cinta ini. Walamma sami'a Umar radhiyallahu an, tatkala Umar mendengar hadzal hadis, tentang hadis ini. Nah, ini suatu ketika para jamaah, Umar pernah menyatakan di depan Rasulullah, karena Umar tahu bahwa mencintai Rasulullah itu wajib. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintai engkau melebihi daripada mencintai kepada selain engkau, kecuali pada diriku," kata Umar. Wallahu ta'ala alam ya, Umar mungkin kepingin tahu apakah ini boleh begitu ya. Karena Umar itu memang orangnya kritis. Ya. Umar mengatakan, "Aku mencintai engkau melebihi siapapun." Ini maknanya, selain diriku. Artinya, aku juga cinta engkau Rasulullah, aku juga cinta diriku. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, "La, tidak wahai Umar. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka kemudian Umar mengatakan, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in." Ini kata Umar, la anta, ini kisah hadisnya ya. Umar berkata, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai oleh diriku daripada segala sesuatu diriku sendiri. Apa kata Nabi? Faqala, maka Nabi berkata, "La walladzi nafsi biyadihi." Tidak wahai Umar, demi zat yang diriku berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku wahai Umar lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umaru, maka Umar spontanitas berkata, "Fa innakal an wallahi ahabbu ilayya min nafsi." Maka sesungguhnya engkau sekarang demi Allah wahai Rasulullah adalah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala, maka Rasulullah berkata, Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Maksudnya, al-an, sekarang, sodakta, engkau benar, wa haqqaqtal iman al-kamilah, dan engkau telah mendapatkan hak iman yang sempurna itu. Bimahabbatika linabiyyika, karena kecintaanmu terhadap nabimu. Inilah kisah cinta telah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Seperti itulah seharusnya kita semuanya. Menjadikan Rasulullah lebih di atas segalanya. Agar kita bisa menyikapi selainnya itu benar. Karena dampaknya sudah seperti yang kita terangkan tadi para jamaah. Bagaimana jadinya kalau kita ini mencintai selain Rasulullah, sebanding saja dengan Rasulullah itu negatif gitu loh. Sebanding saja, sejajar saja, itu sudah negatif. Bagaimana kalau mencintai selain Rasulullah itu lebih tinggi daripada Rasulullah? Maka kita akan jatuh kepada jurang kesesatan demi kesesatan.